1, sekian M. Tapi kemudian ketika pada bagian saya nanti akan diberi berapanya, ternyata dipangkas sampai hanya ratusan juta saja, tidak sampai 1 M. Iya, mungkin setengahnya lah, atau 60% saya kebagian, sisanya 40%-nya buat mereka katanya. Karena ini adalah ya untuk melicinkan, untuk apa kan harus bagi-bagi karena gaji kita sedikit kecil. Jadi kalau saya pada ya banyaklah pernyataan-pernyataan yang seperti itu. Orang-orang di masa lampau, karena saya adalah raja dan raja itu adalah dewa. Ketika saya meninggal, maka harus anak saya yang mewarisi itu. Karena hanya anak saya yang punya darah dewa. Saya dewa, keturunan dewa. Kalau saya mati... Sekalipun aturannya nggak boleh gitu ya? Aturannya sini. Kang Gembul lagi nggak ngomongin mahkamah keluarga kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kali ini berbincang kembali di podcast ini, tentunya bersama Pak BW, dan kita sedang berbicara dengan Pak Guru, Pak BW, dengan Guru Gembul. Apa kabar? Baik. Kakang Gembul dipanggilnya nih. Itu sebenarnya nama yang dirahasiakan. Oh, ini ternyata kelihatan. Wah. Ya, terima kasih bisa hadir dan berbincang di podcast ini. Kang Gembul, saya tentunya berbicara di podcast, bicara soal integritas, anti korupsi. Ketika kita bicara mengenai integritas, anti korupsi, dan lain-lain, seringkali kita melihat fenomena di lapangan bahwa korupsi itu dianggap seperti hal yang biasa, yang lumrah. Bahkan kalau kita lihat, orang yang berbuat korupsi itu banyak sekali nggak malu. Kalau kita lihat dari normatifnya dulu, orang berbuat korupsi itu kan pada cara mengkhianati negara. Iya. Tapi di kalangan masyarakat jarang sekali orang yang marah dengan praktek-praktek korupsi. Orang banyak nggak sadar, atau mungkin udahlah permisif deh, mau ngapain lagi gitu. Dan kalau kita lihat tentunya dari beberapa riset ya, orang mengatakan bahwa praktek korupsi itu bisa terjadi karena orang-orang itu tidak merasa memiliki terhadap negaranya. Ini hal-hal yang menarik untuk kita elaborasi dan diskusikan, selain dari kita bicara soal pendidikan tadi. Silakan, Kang Gembul. Ya, sebelumnya saya ucapkan sebuah kehormatan besar saya bisa diundang di sini, di tengah-tengah tokoh-tokoh yang sangat saya kagumi sebelumnya. Dan berbicara tentang integritas soal apa, ya, saya mungkin baru bisa berwacana, tapi bapak-bapak sudah bisa menunjukkan, sudah bisa berkorban, sudah bisa menjadi sesuatu yang memberikan contoh real bagi masyarakat. Saya ucapkan terima kasih untuk hal itu, dan saya anggap pernyataan ini adalah perwakilan dari masyarakat Indonesia yang ingin berucap terima kasih kepada bapak-bapak. Tapi kalau misalkan kita berbicara langsung pada tema itu, sebenarnya ada masalah besar di Indonesia, yaitu bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang belum sempat beradaptasi dari tradisi-tradisi nilai-nilai masa lampau ke masa modern saat ini. Contohnya misalkan yang tadi dikatakan soal korupsi, di Indonesia itu sangat mudah korupsi karena apa? Karena sejak awal masyarakat kita tidak diajarkan tentang apa yang dimaksud dengan kepemilikan pribadi dan kepemilikan publik. Masalah utamanya di situ. Kenapa seperti itu? Dimulai dari masa yang sangat lampau, ribuan tahun yang lalu, masyarakat Indonesia diperkenalkan dengan sebuah sistem politik yang namanya adalah sistem politik Dewa Raja. Konsep Dewa Raja itu adalah bahwa setiap raja itu adalah representasi atau reinkarnasi dari dewa. Dan karena itu maka dia tidak mungkin salah. Atau ketika pun dia melakukan kesalahan, maka itu adalah sesuatu yang wajar dan secara spiritual itu adalah sah-sah saja. Dan karena seperti itu, maka masyarakat menganggap bahwa segala sesuatu yang ada di negara ini adalah milik raja, dan saya tidak memiliki apapun selain itu. Bahkan sampai zaman penjajahan, Max Havelaar ditulis dengan cerita-cerita yang sama, yaitu bahwa bupati atau pemimpin atau siapapun itu dianggap sebagai menjadi pemilik dari segala sesuatu aset yang ada di wilayah kekuasaannya, sedangkan rakyat tidak memiliki apapun. Nah, dari konsepsi ini maka muncul dua pihak. Pihak yang pertama memiliki segala sesuatu, pihak yang kedua sama sekali tidak memiliki apapun. Ini juga sebenarnya dikutip di History of Java itu, yang kemudian menjadi latar bagi
prototipe masyarakat ideal versi komunis Karl Marx. Jadi Karl Marx ngambilnya dari sini sebenarnya, dari masyarakat di Indonesia. Tapi balik lagi, dua pihak itu, masyarakat yang tinggi yang menganggap bahwa segala sesuatu itu adalah milik saya, ketika dia masuk ke dunia modern, di mana kamu tuh digaji, dan kamu tuh menjadi wakil rakyat, representasi dari rakyat, dan seterusnya, mereka tidak ngeh dengan itu. Mereka berpikir bahwa apa yang saya miliki itu adalah sejak awal menjadi kepemilikan saya, milik pribadi saya. Ketika saya berkuasa atas Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, dan sebagainya, maka ini adalah tanah saya, ini kekuasaan saya. Dan apapun yang saya kehendaki harus terjadi di sini. Pikirannya masih sama seperti pikiran itu. Bahkan ketika orang-orang di masa lampau, karena saya adalah raja, dan raja itu adalah dewa, ketika saya meninggal, maka harus anak saya yang mewarisi itu. Karena hanya anak saya yang punya darah dewa. Saya dewa, keturunan dewa. Kalau saya mati... Sekalipun aturannya nggak boleh gitu ya? Aturannya kan di zaman dulu seperti itu kan. Jadi kalau raja meninggal, maka penggantinya harus keluarga terdekatnya. Karena dirinya adalah darah biru, darah dari dewata. Ketika dia meninggal harus digantikan sama anaknya yang juga punya darah dewa. Kan seperti itu. Nah, itu sekarang yang namanya dinasti dewa. Sampai sekarang masih kita pertahankan. Walaupun kita katanya sudah demokrasi, katanya kita sudah republik, kita sudah merdeka sekian puluh tahun dan sebagainya, kita masih memelihara itu, membuktikan bahwa kemampuan kita dalam beradaptasi terhadap perubahan zaman itu tidak teruji di sini. Kang Gembul lagi nggak ngomongin mahkamah keluarga kan? Iya, itu mah diinterpretasikan masing-masing aja. Tapi maksudnya seperti itu. Dan karena orang-orang pada waktu itu menganggapnya seperti itu, kemudian ada pihak berikutnya, pihak masyarakat, di mana masyarakat menganggap bahwa segala sesuatu yang ada di desanya, di kampungnya itu bukan miliknya, maka dia tidak pernah memiliki hak pribadi. Jadi karena tidak memiliki hak pribadi, kalau misal di masa lampau ada orang, aduh saya butuh perkakas, tinggal pinjam atau ngambil langsung dari tetangganya, dan itu dianggap sah-sah saja. Sampai sekarang, masyarakat kita yang kalangan bawah, saya mohon maaf ya, ketika misalkan ngadain undangan pernikahan, mereka terbiasa di jalan raya. Ketika misal, saya mohon maaf ya. Republik padahal gitu ya. Ketika mereka misalkan punya kepercayaan tertentu, kemudian menyeru temannya untuk misalkan ke tempat ibadah, mereka kencang-kencangnya. Karena apa? Atmosfer buat mereka adalah milik bersama, tanah adalah milik bersama, jalan adalah milik bersama. Jadi masyarakat kita kurang paham tentang mana kepemilikan pribadi dan mana kepentingan bersama. Dan karena itu, korupsi terjadi di situ. Karena ketika ada uang kantor... Tapi kan gini Kang Gembul, kalau kita lihat, orang yang berbuat korupsi itu orang yang terdidik, orang yang terpelajar secara ilmu. Jadi kalau dibilang nggak tahu, mestinya dia tahu, dia belajar kok. Gimana tuh? Ya, pemimpin-pemimpin kita yang sekarang jadi partai politik yang kemudian menggelar dinasti-dinasti politik itu juga sangat terdidik, Pak. Sampai sejauh yang kita ketahui. Tapi kan keterdidikan, nalar intelektual dengan value, dengan nilai-nilai moral, etika itu dua hal yang berbeda. Ada orang yang sangat jenius, ada orang yang sangat cerdas, tetapi nilai-nilai yang dianutnya, nilai-nilai yang sangat tradisional, sangat mungkin terjadi seperti itu. Walaupun terdidik, tapi bicara konflik of interest seperti nggak paham. Repot tapi. Karena ukuran terdidik kita karena dia sudah S1, S2, S3. Nah, jadi dia sudah dapat IR, SH, doktor, gitu loh. Jadi keterdidikannya itu di ijazah, bukan di pemikiran, bukan di knowledge. Apalagi kalau melihat ini, Mas Novel. Justru korupsi itu adalah, ini bisa dijawab oleh Kang Gembul, buah dari sistem pendidikan yang tidak jujur. Tuh. Kang Gembul kan guru. Kalau nggak salah pernah jadi kepala sekolah. Dan Kang Gembul sekarang juga selalu menyebut sebagai guru Gembul ya. Coba saya pengen tahu dong kenapa disebut sebagai guru Gembul. Terus ceritanya ketika kepala sekolah, terus sekarang nggak lagi kepala sekolah. Nanti tolong jelasin itu kenapa sekolah dituding sebagai pusat pendidikan yang justru memproduksi ketidakjujuran. Iya, semoga tidak disomasi karena kemarin saya nanti kita ajarin bagaimana caranya. Di sini ahli hukum semua ya. Buat pernyataan tanpa harus mencemarkan itu ada teh. Iya, tapi memang ini pengalaman pribadi saya, pengalaman pribadi. Jadi ketika saya jadi kepala sekolah, saya dihadapkan pada sebuah dilema besar. Jadi
saya pernah saya mengajukan dana kepada dinas terkait. Saya minta untuk bikin ruang sekolah begini dan begini misal. Tapi kemudian saya dikasih, oke, Anda kira-kira dapat uang segini, sekian M, 1, sekian M. Tapi kemudian ketika pada bagian saya nanti akan diberi berapanya, ternyata dipangkas sampai hanya ratusan juta saja, tidak sampai 1 M. Iya, mungkin setengahnya lah, atau 60% saya kebagian, sisanya 40%-nya buat mereka katanya. Karena ini adalah ya untuk melicinkan, untuk apa kan harus bagi-bagi karena gaji kita sedikit kecil. Jadi kalau saya pada banyaklah pernyataan-pernyataan yang seperti itu. Ya, saya pada waktu itu dilematis kan, kalau saya tanda tangan, saya korup. Saya harus melaporkan, masuk ke kantong saya itu sekian, M, tetapi yang diberikan kepada saya untuk sekolah saya itu hanya ratusan juta rupiah. Laporannya harus sama. Jadi kan bingung, kalau saya tanda tangan, saya korup. Kalau saya tidak tanda tangan, ya, sekolah saya tidak mendapatkan apa-apa. Siswa-siswa saya sedang membutuhkan itu, tetapi tidak mendapatkannya. Ya, kan dilema besar. Saya tidak mengambil itu. Saya tidak mengambil itu dan akhirnya muncul banyak keributan di sekolah saya. Tapi akhirnya pada waktu itu saya memutuskan bahwa saya tidak mungkin terlibat dalam sistem yang seperti ini. Karena cita-cita saya masuk surga. Saya pikir saya tidak mungkin juga untuk punya keberanian untuk masuk ke dalam sistem yang seperti ini. Dan bukan hanya itu, dilema sebagai kepala sekolah dulu pas zaman masih ujian nasional. Kalau mau ujian nasional itu, kepala sekolah itu dikumpulkan untuk bagaimana cara misalkan menyelamatkan anak-anak. Karena anak-anak itu sudah belajar sekian tahun, masa hanya gara-gara ujian 3 hari kemudian dia tidak lulus. Bagaimana seperti itu. Makanya kemudian adalah cara-cara, trik-trik gimana caranya supaya anak-anak itu bisa lulus dengan baik dan sebagainya. Nah, pada dasarnya, jadi sekolah itu sudah memberikan kepada bibit-bibit baik itu kepada kepala sekolah, guru-guru untuk melakukan penyelewengan. Dan itu juga terjadi pada anak-anak di sekolah. Jadi anak saya berdiri sebagai pengawas ketika ujian. Dan saya melihat dengan mata kepala sendiri, anak-anak itu nyontek, lihat kanan kiri dan sebagainya. Ketika saya tegur dia, saya yang ditegur sama pengawas yang lain. Sampai segitunya? Saya ditegur, jadi saya mengawas anak-anak yang lagi ujian dan mereka semua dengan sangat leluasanya saling contek satu sama lain. Dan ketika saya menegur, saya balik ditegur sama pengawas saya yang lebih senior. Sudah, biarkan saja. Kenapa kamu ikut campur amat sama anak-anak yang kayak gitu? Begitu. Iya. Padahal kejujuran hal yang sangat penting. Modal untuk bisa sukses, untuk menjaga karakternya menjadi karakter yang hebat, tangguh dan banyak. Kejujuran menjadi faktor paling utama mestinya. Kalau kejujurannya sudah problem, apa yang mau diharapkan? Itu yang makanya timbul dilema, Mas. Kontradiksi. Sekolah adalah pusat pembelajaran yang harusnya membangun karakter. Itu dari sekolah dia memproduksi isu-isu korupsi. Jadi ketidakjujuran diproduksi di situ. Terus kan pertanyaannya, kenapa kita mesti sekolah ya? Waktu saya kelas 6 SD, itu saya dibully oleh kepala sekolah di tengah lapang. Jadi dulu waktu ujian nasional di SD, Eptanas dulu namanya, saya menolak untuk dapat kertas contekan dari guru. Saya menolak. Jadi ketika kertas itu sampai ke meja saya tidak buka itu dan saya tidak serahkan ke teman yang lain. Seharusnya kan di-over. Saya tidak serahkan itu dan akibatnya apa? Teman-teman saya langsung narik ini bagian belakang, dibawa, dihadapkan kepada kepala sekolah. Sebelum sampai ke ruang kepala sekolah sudah datang ke tengah itu, menjemput saya sambil memaki-maki saya di situ. Itu yang tadi saya bilang itu. Dia memproduksi ketidakjujuran di sekolah itu. Terus kamu apa-apaan? Kamu mau mengorbanin teman-teman kamu? Teman-teman kamu itu nanti kalau nggak lulus gimana? Atau misalkan nanti nilai NEM-nya jelek dan sebagainya, kamu mau tanggung jawab nggak? Jadi kelas 6 SD saya dibully oleh teman-teman saya yang di belakang, yang ngejitakin saya, yang ngebitin saya di belakang dan di depan saya. Dulu udah gembul sekolah. Sudah gembul. Jadi murid gembul. Jadi udah kayak combro aja gitu, bulat gitu kayak gitu. Udah. Tapi Kang Gembul itu kan cerita waktu ada ujian nasional. Yang sekarang ini kan ada Merdeka Belajar tuh. Ya, kalau sekarang, nah ini dia.
sekarang itu di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia ada kebingungan massal karena Merdeka Belajar itu kurang bisa disosialisasikan dengan baik. Saya mohon maaf, tapi saya juga sudah konfirmasi, saya sudah klarifikasi sama pihak kementerian, dan memang masalahnya selalu sama gitu. Bahkan pihak kementerian itu sudah capek-capek. Mereka tuh ngeluh, kami itu udah capek mensosialisasikan bahwa kurikulum Merdeka itu nggak seperti ini, tetapi kenapa malah dijalankannya seperti ini gitu. Jadi kita memang dari pemerintah sampai ke bawah-bawah itu ada banyak distorsi informasi. Jadi misalkan kurikulum Merdeka sekarang itu bahwa seharusnya sekolah itu menyediakan sebuah lahan adaptasi yang besar. Jadi pendidikan itu disesuaikan dengan tempat belajarnya. Jadi kalau misalkan tempat belajarnya di pantai, itu berbeda dengan tempat belajarnya di pegunungan. Tempat belajarnya masyarakat yang tinggal di Papua itu belajar sejarahnya misalkan itu juga harus dibedakan dengan yang terjadi di Jawa agar relevan, agar pendidikan itu relevan. Nah, hal seperti itu tidak sampai. Jadi kalau misalkan bagian bawah-bawah, kalau misalkan diajarin tentang bagaimana kurikulum Merdeka, yang diajarin itu adalah bagaimana cara menyusun administrasi yang baru. Semuanya berbalik lagi pada administrasi yang baru, bukan pada. Jadi bukan proses belajar mengajarnya, tapi supporting proses pembelajaran ya. Ya, dan pada akhirnya nilai-nilai yang tadi itu soal integritas, soal korupsi dan sebagainya tidak terjamah, tidak tersentuh. Tapi bukankah dengan Kang Gembul jadi kepala sekolah, pengaruhnya kan bisa lebih banyak atau bisa lebih berpengaruh ya. Lebih mungkin saya kemakan sistem dari itu. Saya merasanya seperti itu. Jadi misal ketika saya bikin kebijakan-kebijakan baru, kebijakan-kebijakan baru itu gak akan sesuai dengan apa yang diinginkan misalkan oleh yayasan misalkan ya. Sehingga lebih mungkin saya dipecat duluan daripada program-program yang saya bayangkan perubahan terjadi. Iya, seperti itu. Dan saya pikir bapak-bapak juga pasti sudah tahu ketika misalkan kita mencoba idealis di tengah masyarakat yang sudah korup, maka kita tuh butuh sesuatu yang sangat besar gitu, butuh power yang besar untuk bisa melawan. Mas Novel lagi ada dalam kura-kura dalam perahu. Pura-pura tidak tahu. Sekarang Kang Gembul sebagai apa? Guru honorer. Guru honorer. SMA. Ngajarnya? Ngajar PKN. PKN. Iya. Sebelumnya ngajar geografi, sekarang PKN. Ya tapi saya sangat berharap bahwa masyarakat kita itu kan masyarakat kita itu ditambah lagi sedikit lagi ya. Masyarakat kita itu masyarakat yang kurang memahami hukum sebab akibat gitu, kausalitas sederhana gitu. Dan ini juga saya ingin kritik pada media-media massa kita. Ini kalau misalkan berhubungan dengan korupsi, ini penyakitnya sama gitu. Jadi misal kemarin saya ngobrol dengan tukang ojek, dia ngeluh, Bandung makin panas ya, suhunya sekarang tembus 35 derajat dan seterusnya. Dia merasakan begini-begini. Dia lakukan itu, dia mengatakan itu sambil dia bakar sampah di halaman rumahnya. Dia nggak tahu bahwa yang menyebabkan pemanasan global itu adalah konsentrasi karbon yang semakin pekat di atmosfer, dan itu salah satunya disebabkan oleh tindakan yang dia lakukan. Jadi kenapa dia tidak paham kausalitas itu? Karena ketika dia baca media media sekarang itu, kiamat sudah dekat, ini bukti dari pernyataan para ilmuwan, begini dikatakan seperti itu. Ketika saya baca itu di media itu tidak menjelaskan bahwa kerusakan lingkungan ini disebabkan oleh manusia. Hanya dijelaskan soal eskatologisnya, bahwa ini akan kiamat terjadi sekian lagi. Jadi ngikutin pangsa pasar. Pangsa pasar sekarang lagi berhubungan dengan agama yang mengaitkannya dengan hal yang semacam itu, kiamat, dibikin rasa takut dan sebagainya, tapi tidak dijelaskan solusinya apa. Terkait dengan korupsi juga seperti itu. Orang yang ngeluh habis-habisan soal korupsi di Indonesia adalah koruptor juga pada level yang berbeda. Jadi saya kenal dengan seorang kepala sekolah di sana. Aduh, Indonesia teh, saya mah udah nggak nyaman deh, nanti milih siapa presiden juga nggak akan ngaruh. Ini korupsinya udah gede-gedean dan sebagainya. Dia hanya korup. Sebagai kepala sekolah dia hanya korup. Gitu. Anak bos ditimpa sama dia. Gitu. Iya, repot emang ya. Ini ada ini sesuatu yang di sekolah tidak ada sekolah yang tak belajar membaca. Kan? Kalau itu dikasih konteks ideologis religiositas, bacalah dengan nama Tuhanmu. Jadi membaca menjadi sesuatu. Tapi kalau dikasih konteks dengan indeks, Indonesia itu minat bacanya 0,01. Dari 1000
cuma ada satu yang minat bacanya tinggi. Dan dalam sebuah survei, Indonesia itu nomor 74 dari 79 negara yang disurvei. Jadi kalau kemampuan dan keinginan kegemaran membacanya itu rendah, bagaimana kemudian proses pendidikan itu bisa belajar? Dan kalau kemudian membaca dikasih makna yang lebih luas daripada sekedar membaca teks, itu lebih kacau lagi. Karena membaca kehidupan itu jauh lebih rumit dari membaca ini Bapak Gembul. Gitu. Itu gimana itu? Jadi Guru Gembul. Ini pikiran saya. Jadi begini Pak, tidak semua orang harus tahu semua hal. Nah, masalah yang utamanya itu adalah bahwa kita didorong terus-terusan untuk membaca, tetapi kita tidak tahu kalau sudah membaca kita melakukan apa. Jadi kan begini, otak manusia itu secara psikologis hanya akan mengingat apa yang menurut dia penting dan akan mengabaikan sesuatu yang menurutnya tidak penting. Jadi sering sekali saya ilustrasikan, saya sepenuhnya ingat kejadian 15 tahun yang lalu misalkan atau 10 tahun yang lalu ketika saya menikah dengan istri saya, bagaimana kondisinya, bagaimana. Tapi saya tidak ingat seminggu yang lalu saya sarapan apa, walaupun itu seminggu yang lalu, bukan 10 tahun yang lalu. Dan itu tetap dibuatkan oleh istrinya Kang Gembul kan? Bukan oleh yang lain-lain gitu. Enggak, saya beli di warung, Pak. Ya, tapi maksudnya, nah, jadi otak kita itu di Indonesia itu dia sama seperti di seluruh dunia, dia akan melupakan sesuatu yang menurut dia itu tidak penting. Nah, kita didorong untuk berliterasi, kita didorong untuk membaca dan sebagainya, tetapi kita tidak diajarkan kalau misalkan kita sudah tahu itu, apa yang harus kita lakukan. Karena itu otak tidak bisa menerima informasi itu. Karena dia bingung, kalau saya tahu ini untuk apa? Misal di sekolah, kembali lagi karena di dunia ini adalah dunia pendidikan, dunia saya mengajarkan kepada anak-anak, Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan pada Belanda pada tahun 1825 sampai 1830. Catat. Kalau anak tahu itu, faedahnya apa? Gak tahu. Kalau misalkan anak dikasih tahu, anak-anak, ini pembuluh kapiler itu di sini. Anak-anak, ini fungsi dari kapiler itu di sini. Anak-anak, ini sistem peredaran darah katak ini seperti ini. Apa faedahnya buat anak-anak? Ketika anak-anak tidak pernah tahu faedahnya apa, maka dia secara otomatis akan menghapus memori itu. Karena dia tidak tahu kalau saya tahu ini, terus saya dapat apa. Nah, di sekolah itu adalah tempat di mana anak-anak tidak pernah tahu secara ontologis, secara aksiologis. Kalau saya belajar ini, nanti saya dapat apa. Karena itu, semangat belajar kita itu sangat rendah. Jadi kalau misalkan dibandingkan dengan negara-negara yang sudah maju peradabannya, ketika mereka baca sesuatu, karena mereka tahu fungsi akhirnya itu apa. Nah, jadi masyarakat Indonesia harus disosialisasikan bahwa setiap kita berpengetahuan, kita akan menjadi semakin besar kemungkinan kita menemukan solusi dari masalah-masalah yang kita hadapi. Bagaimana solusi itu kita temukan adalah dengan mengalami sendiri dan atau membaca pengalaman orang lain. Berpengetahuan itu didapatkan dari pengalaman pribadi dan pengalaman dari orang lain. Semakin banyak baca buku, semakin berakumulasi pengalaman-pengalaman jutaan orang dalam satu benak kita. Akhirnya kita menemukan solusi atas masalah-masalah kita. Nah, rentetan sebab akibat itu tidak kita pahami. Jadi akhirnya kita tidak baca. Saya ngobrol dengan seorang yang tidak suka baca sama sekali. Dia lagi kesulitan. Saya punya tanah, saya sekian-sekian, tapi saya miskin. Terus apa yang harus saya lakukan? Saya bilang sama dia, ya udah ternak lele, ini bukunya. Dia baca itu, dan dalam waktu 1 tahun, dia akhirnya menjadi sangat kaya raya. Karena apa? Karena dia membaca apa yang dia tahu, apa faedahnya. Kita di sekolah, di Indonesia, tidak pernah tahu. Anak-anak, nanti kamu belajar ini. Anak belajar habis-habisan, diingat-ingat, lupa lagi. Diingat-ingat, lupa lagi. Diingat-ingat, lupa lagi. Karena mereka nanti ketika mereka besar, menghafal. Ketika mereka besar, coba misalkan bapak-bapak juga misalkan ditanya gitu ya, sebutkan macam-macam misalkan lapisan-lapisan atmosfer bumi gitu.
Bapak-bapak tetap bisa jadi penegak hukum walaupun Bapak tidak tahu apa itu. Gitu. Iya. Jadi semangat berliterasi kita itu untuk dunia pendidikan di Indonesia ya harus dikaitkan juga, bukan hanya soal epistemologinya, tapi ontologisnya itu apa gitu. Kenapa kita harus bisa itu? Iya. Tadi Guru Gembul bilang kan ngajar PKN ya. PKN itu kepanjangannya apa? Pendidikan Kewarganegaraan. Kewarganegaraan. Iya. Manfaatnya apa kalau begitu? Aku pengen tahu kalau doktrin. Coba. Kan tadi kita bicara nih, mengajarkan sesuatu itu tentunya akan lebih mudah orang belajar sesuatu ketika tahu manfaatnya. Kalau Guru Gembul gimana? Saya bilang sejak awal saya kasih disclaimer sama murid-murid saya. Itulah alasan saya sering dipecat di sekolah. Jadi saya kasih disclaimer ke anak-anak bahwa kalian akan belajar tentang sesuatu yang gak penting kalau kalian belajar dari buku ini. Kalian tuh hidup di masa depan. Kalian hidup di masa sekarang, tapi kalian hidup untuk masa depan. Bagaimana ceritanya kalian hidup di masa sekarang untuk masa depan, tapi baca buku dari masa lalu? Buku ini ditulis oleh orang yang hidup 30 tahun yang lalu. Orang yang menulis ini 30 tahun yang lalu yang diulang-ulang seperti ini. Data-datanya sudah banyak yang ketinggalan, apanya sudah banyak yang ketinggalan. Jadi, kalau misalkan saya mau belajar sama murid-murid saya ini, buku ini kita singkirkan dulu. Kalian punya pertanyaan apapun, ayo kita diskusikan sama-sama. Ada tidaknya materi, kita abaikan dulu. Tetapi sebenarnya setiap materi itu akan saya hubungkan dengan bab-bab yang ada di situ. Dan ketika kurikulum Merdeka sudah berjalan, ya sudah, saya memang selama ini sudah menjalankan itu. Jadi, seperti yang tadi itu. Jadi, saya punya YouTube Guru Gembul itu dulu, karena saya itu bersumpah, saya berjanji sama murid-murid saya. Ajukan sebuah pertanyaan yang tidak bisa saya jawab. Ayo kita bahas tentang segala sesuatu yang penting. Di dunia modern sekarang, di dunia pendidikan, anak-anak mendapatkan akses informasi 3 kali lipat lebih banyak daripada kita, generasi kita. Dan karena itu, pertanyaan-pertanyaan mereka itu banyak yang aneh-aneh, banyak yang lucu-lucu, tetapi itu relevan. Relevan untuk kehidupan mereka saat ini dan masa depan. Tetapi seringkali di sekolah, ketika misalkan siswa-siswa punya pertanyaan, guru-guru akan menjawab bahwa itu di luar materi ya, nggak usah dibahas di sini. Apa misalnya? Ya, misalkan pertanyaan-pertanyaan yang aneh, misal, ini salah satu pertanyaan yang sampai ke saya. Pak, kalau kita tiba-tiba memiliki sebuah teknologi untuk memasang cermin di antara galaksi Bima Sakti dengan Andromeda, kita simpan di tengah-tengahnya sebuah cermin, lalu kita teropong cermin itu, maka apakah kita bisa melihat bumi di masa lalu, bumi masa sekarang, atau bumi masa depan? Itu pertanyaannya sangat sederhana. Kritis sekali pertanyaannya. Iya. Karena itu pertanyaan Masya Allah. Iya, pertanyaan Masya Allah. Maksudnya, dia sudah mendapatkan informasi dari YouTube, dia mendapatkan informasi dari video bahwa jarak Bima Sakti dengan Andromeda sekitar 1 miliar tahun cahaya. Jadi jaraknya 1 miliar. Artinya kalau misalkan kita melihat Andromeda sekarang, kita melihat Andromeda 1 miliar tahun yang lalu. Jadi kalau misalkan dipasang cermin di tengah-tengah, ketika kita melihat, apakah kita melihat bumi 1 miliar tahun yang lalu atau 500 juta tahun yang lalu? Nah, itu kan sebuah pertanyaan yang seru. Kita bahas itu panjang lebar, materi habis, jam pelajaran habis. Untuk itu, saya pikir lebih berharga daripada kita belajar tentang sesuatu yang anak nggak ngerti maknanya apa. Tadi kenapa saya tanya tadi seperti tadi ke Guru Gembul ya. Kenapa soal PKN? Kalau orang belajar PKN beneran, terus kemudian dia memahami apa yang dia pelajari dan dia mengimplementasikan apa yang dia pelajari itu, dia tidak akan berbuat korupsi. Begitu juga dengan pegawai negeri. Pegawai negeri yang sadar bahwa setiap orang yang menjadi pejabat atau pegawai negeri atau aparatur lah, pada dasarnya negara ini kan menunjuk dia karena dia berintegritas, karena dia orang yang dipercaya, karena dia orang yang terpilih untuk melaksanakan fungsinya atau tugasnya bersama-sama dengan negara untuk mencapai tujuan negara untuk masyarakat. Artinya kalau dia sadar dengan konteks pelajaran PKN tadi, dia tidak akan mau berlaku curang, berlaku manipulatif, berbuat korupsi, tidak mungkin. Karena dia nggak sadar dengan pelajaran itu, maka itu yang terjadi. Seharusnya seperti itu, tapi ini juga adalah bagian yang pernah saya kritik, Pak. Saya mohon maaf. Jadi, saya melihat misalkan soal-soal CPNS.
soal CPNS itu banyak sekali. Tapi kemudian saya pikir-pikir soal ini apakah dia bisa mengukur integritas seseorang? Jadi soal-soalnya semacam terjadi tahun berapakah konvensi Tokyo A tahun segini, B tahun segini, C tahun segini, itu kan ada. Jadi misalkan siapakah yang menjahit bendera Sangsaka merah putih? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sama sekali tidak bisa mengukur. Jadi itu soal CPNS. Kalau misalkan lulus itu, apakah dia terbukti terintegritas atau tidak, kan tidak ada ukuran dari situ. Makanya saya juga mengkritik kenapa soal-soal semacam ini tuh masih berlaku. Soal-soal semacam ini tuh tidak menilai apapun dan tidak mengukur apapun. Hanya mengukur ingatan, dan ingatannya pun itu benar-benar random gitu. Itu masih bagus. Ada soal-soal TWK. Siapa itu, Pak? Itu ajaib-ajaib lagi itu. Dan yang menyelenggarakan tes itu sekarang diduga berbuat korupsi. Itu. Saya tadi mau ngasih contoh itu, tapi saya nggak enak ya. Saya tadi itu ada itu yang dibahas ya. Pantesan, Kang Gembul ini kaki saya, Mas. Kaki saya diterunya. Emang itu dahsyat sekali. Kami waktu itu di KPK bekerja, namanya orang berantas korupsi kan pasti jangan lagi ditanya nasionalisme lah. Kalau tidak patriotik, nggak mungkin mau. Kenapa? Resikonya besar. Nyawa. Potensi berkorbannya juga banyak, gitu. Artinya hanya orang yang betul-betul mau berjuang yang di situ. Tapi pertanyaannya apa, Mas? Kemudian ditanya hal-hal yang Mas Novel ditanya apa? Kalau saya ditanya begini, kalau pimpinan KPK menyuruh sesuatu melakukan hal yang salah, dan itu harus dilaksanakan, gimana? Dilaksanakan nggak? Saya jawab nggak boleh lah dilaksanakan. Itu jawabnya salah. Katanya nggak apa istilahnya kalau nggak ikuti perintah atasan itu? Tidak tunduk. Tidak patuh. Nggak patuh. Tidak patuh. Nggak patuh. Itu kan pemikiran yang ini orang ini yang bikin pertanyaan nggak boleh PKN kayaknya gitu kan? Oh itu Bapak disalahkan. Saya disalahkan. Salah ketika dianggap salah karena katanya mestinya nggak boleh begitu. Karena pimpinannya ternyata baru ketahuan dia memang mau korupsi. Sekarang baru tahu. Kalau dulu nggak tahu kita. Dulu menduga-duga, sekarang terkonfirmasi. Tapi betul tadi yang menarik tadi yang pola yang Kang Gembul sampaikan, Mbak Biwi. Jadi mestinya guru-guru pola pikirnya begitu dan pola pengajarannya begitu. Karena orang kalau termotivasi untuk mencari tahu tentu berbeda dengan orang yang sekedar tahu karena untuk hafalan saja. Karena ketika dia bisa betul-betul mempunyai pengetahuan yang betul-betul kuat, maka kemanfaatan juga akan besar. Itu sama kayak orang bikin proposal, Mas. Dalam proposal itu seluruh argumen yang dibangun itu sangat tergantung dari apa tujuan yang mau dicari, apa manfaat yang mau diambil gitu. Jadi program, sasaran, metodologi adalah dalam rangka mencapai tujuan dan itu sepertinya. Dan dalam proses pendidikan sebenarnya juga pendidikan itu harus sampai pada apakah anak mempunyai kemampuan problem solving untuk mengatasi. Tapi itu justru nggak ada. Kita kering. Kita di Indonesia itu mendidik tanpa terdidik. Jadi orang-orang yang mendidik kita itu adalah orang yang saya misalkan begini. Ini psikologi sederhana. Psikologi sederhana itu adalah bahwa anak-anak itu otaknya belum berkembang maksimal sampai dia berusia 7 tahun. Dan karena itu sampai 3 tahun berikutnya, sampai 10 tahun, maka si anak-anak itu belum bisa menciptakan abstraksi. Dan karena itu mereka masih bingung gitu antara realitas dengan kenyataan gitu. Mereka banyak yang masih percaya bahwa misalkan Power Ranger itu memang pernah ada seperti itu dengan kesaktian yang seperti itu gitu. Karena memang masih anak-anak. Nah, tetapi walaupun secara psikologis seperti itu, maka anak-anak di Indonesia justru diajarkan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, calistung dengan level yang lebih tinggi. Mereka tahu, ahli-ahli psikologi yang bikin kurikulum kita tuh tahu bahwa itu tidak boleh. Bahwa anak itu sampai usia 7 tahun, sampai usia 8 tahun belum boleh dipaksa untuk bisa baca tulis. Mereka tuh tahu. Tetapi sekarang syarat masuk SD itu harus baca tulis. Ya. Saya ngobrol dengan yang pendidikan, yang Kementerian Pendidikan itu, ternyata bahkan di Kementerian Pendidikan orang-orangnya ketika anaknya masuk ke sekolah SD, mereka juga anak-anaknya itu disuruh harus sudah bisa baca tulis. Jadi
belajar baca tulisnya itu di TK. Jadi secara psikologis otak manusia itu waktu masih kecil seharusnya dia dibuka dulu, dikembangkan dulu biar dia lebih fleksibel, biar lebih apa. Nah, kita tidak, kita langsung masukin sampai pecah. Akhirnya anak-anak usia SMP, anak-anak usia SMA sudah trauma belajar. Mereka ketika guru tidak masuk, senangnya luar biasa. Karena guru tuh sesuatu yang menakutkan. Jadi sudah trauma belajar dan akibatnya apa? Karena trauma belajar dan mereka tidak tahu kenapa saya harus belajar ini dan seterusnya, maka ketika belajar mereka nyontek. Karena apa? Yang ditekankan di sana bukan kamu harus cerdas, bukan kamu hebat, bukan karena kalau kamu tahu seperti ini maka kamu akan mendapatkan solusi. Mereka nggak diajarkan itu sama sekali. Yang diajarkan itu adalah bagaimanapun kamu harus dapat nilai yang tertinggi karena ada rankingnya, ada kelas atau tidaknya. Orang tua memarahi kamu atau tidak berdasarkan angka-angka. Jadi dengan itu kesalahan orientasi, maka akhirnya mereka melakukan mencontek. Banyak anak-anak saya mengajar anak-anak, bahkan yang pintar pun ketika dia punya kesempatan untuk mencontek, dia ngelihat temennya yang di bawah. Karena apa? Karena dia tidak percaya diri dengan kemampuannya sendiri, karena segala sesuatu dinilai bukan berdasarkan pengetahuan, kesadaran, bukan tetapi didasarkan pada angka-angka dan nilai-nilai. Sangat disayangkan, Mbak B. Pada bagian ini tidak seluruhnya, tapi pada bagian inilah sekolah menjadi salah satu langkah untuk menguatkan tradisi korupsi kita. Di tengah situasi kayak gitu, dua kata, apa kita menyebutnya dengan pendidikan yang model kayak gitu? Apa ya? Saya dulu nyebutnya bangke. Bangke. Jadi pendidikan bangke yang model kayak gitu? Iya dulu saya dulu. Seperti itu. Sekarang apa? Ya masih belum berubah. Belum berubah. Baik, saya kira ini diskusi menarik sekali. Semoga apa yang kita bincangkan bisa mendatangkan kemanfaatan ya, dan kita berharap pendidikan bisa menyumbang untuk menjaga integritas dan anti korupsi. Terima kasih. Amin. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren sekali. Terima kasih.